Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Mega Tunjung Hapsari, Magister Administrasi Publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nancy Latifatul Afidah dengan NIM 12640620160. Yang kedua ada Lailatul Arya Putri dengan NIM 12640620174. Yang ketiga ada Aas Ariska dengan NIM 1264062028086. Dan yang terakhir ada Alfaldi Ektias Putra dengan NIM 1264062029090. Baik, memasuki poin yang pertama, yaitu manajemen dan pengendalian persediaan. Apa sih manajemen persediaan dan apa sih pengendalian persediaan itu? Mari kita bahas mengenai manajemen persediaan dulu. Manajemen persediaan merupakan suatu sistem untuk mengelola persediaan. Sedangkan menurut Prawiro Sentono, persediaan adalah sebuah aktiva lancar dalam suatu perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah seperti bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Lalu, pengendalian persediaan merupakan suatu sistem yang digunakan perusahaan sebagai laporan untuk manajemen puncak maupun manajer persediaan sebagai alat ukur kinerja persediaan dan dapat digunakan untuk membantu membuat kebijakan persediaan. Di dalam laporan tersebut berisi tingkat persediaan yang diinginkan, biaya operasi persediaan, dan tingkat investasi sebagai bahan perbandingan terhadap periode lainnya. Lalu ada fungsi manajemen persediaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memastikan persediaan tersebut tersedia. 2. Mengurangi risiko pada keterlambatan dalam pengiriman persediaan. 3. Mengurangi suatu risiko harga yang fluktuatif. 4. Memperoleh diskon daripada pemesanan dalam jumlah yang banyak. 5. Menyesuaikan pembelian dengan jadwal suatu produksi. 2. Metode pengendalian persediaan. A. Economic Order Quantity atau jumlah pesanan ekonomis. EOQ adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang tertua dan paling dikenal, yang merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dan pemesanan serta penyimpanan. Baik, untuk slide berikutnya yaitu rumus penghitungan EOQ. EOQ sama dengan akar pangkat dari 2SD per H, di mana D adalah penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu, dan S adalah biaya pemesanan atau persiapan pesanan dan penyimpanan mesin per pesanan, lalu H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Baik, lanjut ke contoh penghitungan EOQ. Di sini terdapat contoh kasus. Pada soal diketahui S-nya atau biaya pemesanan sebesar Rp200 per order atau per pesanan. Lalu untuk D-nya atau permintaan bahan bakunya sebanyak 60.000 unit per tahun. Lalu H-nya atau biaya penyimpanannya sebesar Rp0,5 per unit per tahun. Nah, kita diminta untuk mencari jumlah pemesanan ekonomisnya. Dengan rumus sebelumnya tadi, EOQ sama dengan akar pangkat dari 2SD per H. Kita masukkan yang diketahui tadi, lalu diperoleh jumlah pesanan ekonomisnya sebanyak 6.928 unit. B. Reorder point atau titik pemesanan ulang. Reorder point adalah titik atau kondisi di mana bahan baku harus dipesan kembali. Perhitungan reorder point menggunakan jumlah minimal angka tertentu sebagai batas untuk segera melakukan pemesanan kembali. Oke, masuk ke rumus penghitungan reorder point. Rumusnya yaitu lead time atau waktu tunggu ditambah safety stock atau persediaan pengaman.
Lead time merupakan rentang waktu yang dibutuhkan dari saat memesan produk sampai produk tersebut diterima. Sedangkan safety stock adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Oke, masuk ke contoh penghitungan reorder point. Di sini terdapat contoh kasus perusahaan Bangun Cakra Lestari. Diketahui kapasitas produksi yang mampu dihasilkan perharinya adalah 1.500 piece baju, lalu lead time atau waktu tunggunya selama 14 hari, dan safety stock-nya sebesar 10%. Untuk menghitung reorder point-nya, kita cari terlebih dahulu lead time dan safety stock per piece-nya. Untuk lead time, waktu tunggu selama 14 hari tadi dikalikan dengan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan per harinya, yaitu sebesar 1.500 piece. Maka diperoleh lead time-nya sebanyak 21.000 piece. Lalu untuk safety stock-nya, persentase safety stock yang diketahui tadi yaitu sebesar 10% dikalikan hasil lead time yang telah kita hitung tadi yaitu 21.000 piece, maka diperoleh safety stock-nya sebesar 2.100 piece. Lalu setelah diketahui lead time dan safety stock per piece-nya, kita hitung reorder point-nya, yaitu dengan rumus tadi lead time ditambah safety stock, di mana 21.000 piece ditambah 2.100 piece sama dengan 23.100 piece. Jadi perusahaan BCL akan melakukan reorder point atau titik pemesanan kembali jika bahan baku tersebut jumlahnya di angka 23.100 piece. C. Safety stock atau persediaan pengaman. Persediaan pengaman atau safety stock adalah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proses atau permintaan selama reorder point atau hari pemesanan sampai barang diterima. Persediaan pengaman bertujuan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekurangan persediaan, sehingga dalam hal ini persediaan pengaman dapat menjamin kelancaran proses produksi perusahaan manufaktur. Rumus perhitungan safety stock. Safety stock sama dengan Z kali A, di mana safety stock adalah persediaan pengaman, Z adalah standar normal deviasi atau standar level, dan A adalah deviasi dari tingkat keutuhan. Berikut adalah contoh perhitungan safety stock. Penggunaan bahan baku per hari rata-rata 15 kg. Berdasarkan pengalaman, diperkirakan bahwa keterlambatan pengiriman bahan baku adalah 10 hari. Hitunglah safety stock. Penyelesaian diketahui Z sama dengan 10, sedangkan A sama dengan 15. Jawab, safety stock sama dengan Z kali A, di mana Z adalah 10 dan A adalah 15. Maka 10 dikali 15 sama dengan 150. 3 adalah persediaan dan manajer keuangan. Apakah itu persediaan? Persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi maupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumennya. Alasan perusahaan menyimpan pasukan persediaan bahan, yaitu 1. Untuk mempertahankan operasi yang independen, 2. Untuk memenuhi variasi permintaan pokok, 3. Untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan produksi, 4. Sebagai pengaman untuk waktu pengiriman bahan baku yang bervariasi, 5. Untuk memanfaatkan ukuran ekonomis pesanan pembelian. Manajer keuangan. Apa sih manajer keuangan itu? Manajer keuangan merupakan seorang individu yang bekerja untuk menciptakan strategi pengelolaan keuangan dan mengaplikasikannya. Tujuan utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perusahaan bisnis dan mengambil keputusan dengan memberi nasihat. Adapun tugas lain manajer keuangan. 1. Membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. 2. Bekerja sama dengan manajer lainnya. 3. Menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, mungkin pada poin yang ketiga ini kalian bertanya-tanya,
bagaimana sih cara perusahaan agar bisa bekerja dengan efisien dan seefektif mungkin. Yang pertama, itu bisa merencanakan pekerjaan yang jelas dan terstruktur. Tidak terkecuali untuk kinerja manajemen yang perlu merencanakan kebijakan-kebijakan strategis yang nanti ke depannya mau dibuat seperti apa, bagaimana, semua harus terencana dan terstruktur agar komponen-komponen yang terlibat di dalamnya dapat bekerja dengan efektif, tidak memboroskan waktu serta biaya. Yang kedua, adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam sebuah perusahaan terdiri dari orang-orang pilihan yang berkualitas. Namun, jika orang-orang yang di dalamnya hanya pilihan dari keluarga atau kerabat terdekat yang tidak berkualitas, sama sekali atau sama saja itu adalah omong kosong. Perusahaan yang masih menerapkan nepotisme seperti itu tidak akan bertahan lama karena jajaran di bagian atas diisi oleh orang-orang pilihan yang tidak berkompeten. Maka dari itu, pemilik perusahaan harus berani mengambil langkah cerdas dan bijak agar jajaran manajemen diisi oleh orang-orang yang benar-benar berkualitas. Lalu yang ketiga, belajar dari perusahaan lain. Jangan pernah malu dan jangan takut untuk terus belajar. Selama tugas dan tujuan kita baik dan benar, silakan untuk belajar. Demikian juga yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yang ingin mengubah kinerja manajemennya agar lebih efektif. Itu tadi mungkin cara agar perusahaan bisa bekerja dengan efisien dan efektif. Lalu tugas manajer keuangan yang keempat adalah mengambil keputusan dalam investasi. Yang kelima, bertanggung jawab dalam pembiayaan yang ada. 6. Menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan. 7. Bertugas memajukan keuangan perusahaan. Itu tadi penjelasan dari anggota kelompok kami mengenai manajemen persediaan. Ada kurang lebihnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.